أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. وفهمنا سليمان وقولا آتيناه حكما وعلما وشهرنا مع دولة الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb sallallahu alaihi wasallam urzuqna ya Allah. Allahumma amir lisana bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka bertatap wajah dalam acara amaliyah manaqib, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi amal soleh, amin. Dan mudah-mudahan keberkahan majelis zikir, majelis manaqib mudah-mudahan selalu memberikan sesuatu keistimewaan, diberikan kemudahan kelancaran bagi pamangku manaqibnya, wabil khusus Bapak Haji beserta Ibu Haji. Mudah-mudahan beliau menjadi murid-muridnya Abah dan mudah-mudahan mendapat karomah barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda anak habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumil jazaa wal hisab, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab di sini ceritakan pada Ka'bul Akhbar radhiyallahu taala anhu, inna tazidu fi kitabillahi ta'ala al-munazzal. Ini diceritakan di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya, dan ini juga termasuk hadisul qudsi. Man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitahu fawqa ma'aqidu sa'ilin. Artinya apa? Man saghalahu an dzikri, barang siapa yang disibukkan hidupnya dengan zikir, siang zikir, malam zikir, mau tidur zikir, sebelum tidur zikir, sedang kerja berzikir. Tidak ada waktu yang kosong, tidak ada napas yang kosong, selalu diisi dengan zikir. Rotban bidzikrillah, lisannya selalu basah dengan zikir, qalbunya selalu berzikir setiap saat dan setiap detik. Maka an-mas'alati ataitahu, maka ketika dia punya masalah, baik masalah urusan duniawi, baik masalah urusan ukhrawi, dan apa masalah-masalah yang menimpanya, maka a'taitahu fawqa a'taitahu sa'ilin, maka Allah akan memberikan kemudahan, dan Allah akan mencukupi kebutuhan, dan Allah akan mengeluarkan dari semua kesulitan jauh sebelum Allah memberikan kepada orang-orang yang setiap hari hanya kerjanya meminta, hanya kerjanya berdoa. Karena ada golongan yang setiap hari berdoa terus, datang majelis doa, ketemu lagi doa, hanya doa aja, minta terus sama Allah. Beda dengan orang yang kerjaannya hanya berzikir kepada Allah. Dapat kesulitan berzikir, dapat kebahagiaan berzikir, dalam kondisi apapun berzikir, maka Allah akan lebih mengutamakan orang-orang yang berzikir setiap detik, setiap saat kepada Allah, daripada Allah mengutamakan orang-orang yang kerjaannya cuma berdoa. Karena orang kan kalau doa itu senang, Bu, karena apa? Segala sesuatu dipinta. Maka inti dari doa adalah ibadah. Doa umumul ibadah, dan orang berzikir hanya beribadah. Maka
Sudah sholat 5 waktu langsung zikir. Nah, jadi jangan dibilang begini, kok belajar zikir mah gak ada doanya ya, gak banyak berdoa. Ya emang ahli zikir mah ahli mengingat Allah, bukan ahli minta. Tapi Allah akan mengutamakan orang yang bekerja ketimbang orang yang kerjaannya minta. Terus yang kedua, bagaimana tanda orang yang cinta kepada Allah? Ya. Maka orang yang cinta kepada Allah, maka rumahnya akan selalu diisi dengan zikrullah. Dan ini diriwayatkan waqala Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala an, innal baita alladzi la yadhkuru fihi ismallahi ta'ala yadi'u li ahli sama'. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya diisi dengan majlis zikir, yang di dalamnya diisi dengan majlis manakib, yang di dalamnya ada baca Al-Qur'annya, ada baca sholawatnya, ada tausiahnya, maka yadhi'u li ahli sama, maka rumah ini akan menerangi bagi seluruh penduduk langit. Ini istimewanya ahli zikir. Sampai cahaya berzikir dari rumah tersebut tembus sampai langit. Maka kalau kita bisa terbang di alam di sana, di atas sana, akan terdengar adalah suara-suara berzikir yang mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah. Akan tetapi ketika rumah ini tidak diucapkan atau tidak bacakan zikir, di rumahnya sepi, gak ada zikirnya, gak ada sholawatnya, gak ada baca Qur'annya, yang ada cuma musik saja. Ini ada rumah kan? Di dalam juga musik terus. Nah, jadi telinganya itu sudah merasa nikmat ketika mendengar musik, tapi telinganya akan terasa panas ketika mendengar zikir dan baca Qur'an. Maka rumah yang seperti ini yadlumu ala ahlihi, maka ketika rumah di dalamnya tidak ada zikirnya, tidak ada sholawatnya, tidak ada baca Qur'annya, maka akan memberikan dampak kegelapan kepada penghuninya. Jadi di rumahnya akan gelap. Ketika rumah gelap, bukan gelap gak pakai lampu, tapi hatinya yang gelap. Ya, ketika hatinya gelap, dia tidak akan bisa melihat. Melihat siapa? Melihat Allah. Karena ada orang yang berzikir, ingin hatinya terang. Ya, terang itu bercahaya, bersinar dengan apa? Sinar keimanan dan sinar ketauhidan, sehingga dia setiap napas, setiap tatapan mata, setiap gerak kemanapun dia pergi, sedang apapun dia bekerja, selalu Allah di dalam kalbunya. Ini orang yang hebat. Maka hatinya terang. Ketika terang hatinya, akan bisa melihat keagungan Allah, keakbaran Allah. Setiap ciptaan Allah akan menjadi jalan hatinya kembali kepada Allah. Nah ini yang gak ada, Pak. Kalau di majelis-majelis lain cuman yang diceritakan cuman fadilah dunia saja. Ibu baca Waqiah 41 kali, hidupnya tidak akan fakir, maka bacaan terus. Tapi kalau majelis manakib tidak seperti itu di nomor berapa kan? Tapi 17 Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia tidak mengenal Allah, maka hidupnya susah dan sulit untuk ibadah ikhlas. Kenal hidup Allah. Maka ini yang disebut dengan istilah ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dulu. Maka di rumah pun orang-orang yang rumahnya diisi dengan zikir, kalbunya berzikir, maka di sekelilingnya pun akan terbawa zikir dan akan membawa dampak pengaruh keberkahan. Jangankan di satu rumah, satu negara pun, sabda Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta la aqula Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi manakala di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan kalimat Allahu Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah satu benteng ketika kita agar selamat dari bencana dan malapetaka. Zikir kuncinya. Maka luar biasa pada pesantren Sulijalaya, setiap anak selalu mendoakan negerinya. Kalau di lain nggak ada, Bu.
Ya, kalau di majelis-majelis lain mohon maaf tidak ada. Saya jarang dengar menghadiri majelis taklim khusus didoakan untuk negara Republik Indonesia hanya Suryalaya. Maka Suryalaya banyak sumbangsihnya untuk negara. Mungkin hari ini Indonesia masih aman-aman tuh ya. Walaupun gas sedikit mahal gak apa-apa, tapi masih kebeli, betul. Iya, kemarin kita corona 2 tahun Indonesia masih tetap gak dilanda kemiskinan. Tapi kalau di negeri lain negaranya perang terus, Indonesia aman, nyaman, tidur nyenyak, ibadah nikmat, betul. Ini berkah dari doa, maka jangan disepelekan. Manaqib ini luar biasa. Makanya kali-kali kita di rumah jangan musik terus, dangdut terus, manaqib punya hajat manaqiban. Tuh, odang ustad, jangan penyanyi dangdut terus ada odang. Maka habis hajatnya pusing. Karena banyak ulang-ulang pikirannya. Maka keberkahan akan nampak. Ya, maka zikir jadikan solusi untuk apa? Untuk mendapat ridhonya Allah dan untuk mendapat cintanya Allah. Di dalam berikutnya waruya fil khabar anna Musa alaihi salatu wassalam ya Rabbi kaifa inni ana a'lamu man ahbabta. Ya Allah, aku ingin tahu orang yang dicintaimu. Orang yang seperti apa yang dicintaimu oleh Allah dan orang yang seperti apa yang dibencimu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan dari Musa. Karena Nabi Musa itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, salah satu mukjizatnya. Bagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Qala ya Musa inni idza ahbabta 'abdan ju'ilat fihi alamataini wahai Musa, ketika aku mencintai hambaku maka kamu bisa dilihat 2 tanda. Apakah tanda itu ada dalam diri kita atau tidak ada? Kalau dalam diri kita ada tanda itu, berarti kita termasuk orang yang dicintai Allah. Kalau tidak ada, berarti termasuk orang yang dibenci Allah. Maka apa tandanya? Tandanya yang pertama, ya Rabbi wa mahma. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, apa yang 2 itu? Qala, maka Allah menjawab, ulhimuhu dzikri, maka aku akan mengilhamkan kepada kalbunya yang selalu berzikir. Ini luar biasa. Sehingga dengan kita majelis manaqib ini, hati kita berzikir terus, Pak. Diingatkan terus, ingat terus kepada Allah. Ya, maka orang yang ingat terus kepada Allah itu orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Karena orang yang mau cinta memang seperti itu. Coba rasakan sama ibu-ibu dulu waktu masih muda. Kalau dulu belum ada HP ya, dulu masih ada surat. Bangun tidur bukan kemana-mana buka surat dari calon, dari pacar itu. Sambil dibaca sampai senyum di atas pakai nama pantun dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Ketawa sendirian. Apa itu tandanya cinta? Maka orang bercinta itu ekspresinya luar biasa, rayuannya luar biasa. Maka orang yang cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya, maka dia akan merengek-rengek merayu cintanya Allah. Dengan apa? Dengan mengamalkan amalan yang dicintai Allah. Inilah orang yang merayu Allah. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bentuk rayuan kepada Allah agar selalu ingat. Maka ketika hatinya ingat, maka Allah pun akan mengingatnya. Ketika kita cinta kepada Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Kalau kita sudah berbicara cinta, ini yang luar biasa. Demi cinta apapun kita lakukan. Begitu pula apa yang kamu minta, jangankan yang kamu minta, yang kamu tidak minta pun Allah akan memberikannya. Inilah hebatnya ahli zikir. Maka kalau ahli zikir, Bapak, tenang aja hidupnya. Walaupun di kepalanya banyak hutang, tapi semua hutang harus lunas. Dosa harus dibayar. Maka banyak-banyaklah kita banyak doa, bukan duit harus tuh. Kalau banyak doa, insya Allah bakal banyak dukungan.
Nah, tuh kalau banyak dukungan pasti banyak dulur. Itu biarin ya. Nah, gitu. Karena kalau perempuan mah udah tabiatnya matre. Ada Ustaz? Jadi perempuan mah cewek mah. Jadi cek orang Sunda cewek matre mah kudu dicepeng sila lagi lain dicekek mah maot beureutung. Udah kita kembali. Terus yang kedua, ya Rabbi, bagaimana orang yang dibencimu? Sabda Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, maka Allah menjawab, orang yang dibenciku wahai Musa, kata Allah, unsihi dzikri, diberikan lupa untuk mengingat Allah. Karena zikir itu. Jadi gak ingat, mau makan gak ingat Allah, mau tidur gak ingat Allah, mau pakai baju gak ingat Allah. Coba rasakan, jangan-jangan kita ya. Kita mau pakai baju aja jarang ingat kepada Allah, makan aja jarang ingat. Maka kadang-kadang kita mau makan nih, apalagi perutnya sudah laparnya kelewatan, gak ingat sama Allah langsung makan. Setan ikut, ya. Maka orang yang lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakannya. Ketika lupa kepada Allah, setan akan menemaninya. Maka orang yang lupa kepada Allah mudah dimasuki setan. Orang yang selalu ingat kepada Allah, susah setan masuk. Maka gak ada ahli zikir kesurupan. Betul Pak Ustadz, udah cek saya. Apa uji aja di rupiah setannya gak bisa masuk. Karena dia punya benteng yang kuat. Ya, jadi ibu juga kalau pengen selamat dari setan, maka banyak-banyak berzikir. Bukan di lisan saja, tapi harus tembus ke kalbunya. Bukan di lisan saja, tapi hembusan napasnya harus diisi dengan zikrullah. Itu setiap napas terus berzikir. Nah ini maka di sini fungsinya talqin dzikir. Talqin dzikir itu hukumnya wajib, bukan sunat. Yang sunat itu sesudah dikubur baru sunat. Ibu sudah dikubur nih, baru di situ baru baca zikir. Ya Abdallah udkhulil anda alati horita min dari dunia ila dari akhirah. Wahai hambaku, kamu sudah ada di antara lapisan bumi dan orang-orang yang mati. Nanti akan datang kepada kamu dua malaikat yang menanya, maka kamu jangan gugup, jangan takut karena mereka itu makhluk Allah. Jawab dengan lisan yang fasih, Allahu Rabbi. Emang semudah itu? Kalau itu cuma dibacain di atas kuburan, terus orang yang menguburnya ketika ditanya oleh malaikat bisa menjawab, enak, gak usah capek-capek ibadah. Betul? Gak usah capek-capek pikir amal soleh, tinggal manggil aja Ustaz, nanti udah wafat baru dijawab ini di atas kuburan, enak kalau begitu. Enggak bisa seperti itu, tapi kalau hidupnya di dunia tidak mengenal Allah, lisannya tidak berzikir kepada Allah, detak jantungnya tidak ada ismu dzat, ismu Allah, jangan harap di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka talqin ketika hidup wajib hukumnya. Maka sabda Rasulullah, lakinu amwatakum. Amwatakum ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dua makna, makna hal wal istiqbal, sedang dan akan datang. Kita ini akan mati. Ya, jangan sekadar nanti aja kalau udah sekarat hebat. Memang sekarat enak. Sekarat itu dicontohkan, ditafsirkan oleh Rasulullah seperti orang hidup ditusuk 300 pedang. Bayangkan sakitnya, Bu. Ketika kita sakit dalam kondisi itu baru dikasih bimbingan untuk berzikir. Datang Ustaz, la ilaha illallah. Bisa ngikutin, ya mana bisa ngikutin? Kenapa merasakan sakit juga luar biasa? Mending masih mendengar, masih bisa ngikutin. Bagaimana kalau telinganya sudah tidak mendengar, bibirnya sudah tidak bisa bergerak, lidahnya sudah tidak bisa mengikuti? Bagaimana mau bisa? Maka sabda Rasul, amwatakum, kamu yang akan mati. Kita ini calon-calon jenazah. Ya mungkin ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Sebab kita akan mati. Ya, maka ketika kita sudah talqin zikir, gak usah lagi susah-susah cari ustaz. Biar aja Pak Pauji mau pergi ke seberang gak apa-apa. Kalau mau mati betul. Kenapa? Karena udah dibimbing dengan sendirinya.
ketika ruhnya keluar, maka ismu zatnya bersama ruh yang keluar. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang mukmin keluar ruh dari jasad, maka malaikat datang dari surga membawa kain kafan dari surga. Irji'i wahai hambaku, keluarlah menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar ruhnya seperti air mengalir, dengan tetesan-tetesan air itu disambut oleh malaikat, dibawa ke langit ketujuh. Bagaimana para malaikat dari langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, malaikat bertanya, wahai ini ruhnya siapa? Wah, luar biasa. Malaikat sampai bingung, ini ruhnya siapa? Sampai setiap langit 1 malaikat merasakan harum yang luar biasa. Siapa mereka? Adalah ahli zikir yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesudah 7 langkah orang yang menguburkan jasadnya pulang, maka di situ malaikat wa u'iduha, kata Ali bin Abi Thalib, bahkan Sayyidina Umar, ruh itu akan dimasukkan lagi kepada jasadnya. Di situ akan ditanya 7 langkah yang mengantarnya pulang. Malaikat datang akan menanyakan apa yang pertama, marbuka, siapa nabi? Kalau kita di dunia tidak mengenal Allah, jawabnya la adri, saya tidak tahu. Ini siapa orang ini? La adri, saya tidak tahu. Karena tidak mengenal Rasulullah. Maka sesudah itu akhirnya mayit ini diazab, yu'adzibunahum yaumal qiyamah, disiksa sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sepatutnya bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita ahli zikir. Khalqul qudrati ala ta'ah, Allah ciptakan kita menjadi orang yang taat. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Jam 12 Ustaz ya. Duhurnya jam berapa? Jam 12. Ya udah. Terima kasih karena udah jam 12 kita bisa panjang-panjang ya. Masih semangat karena kepotong waktu. Insyaallah dari waktu kesempatan bisa bertemu kembali. Amin. Wa tasimu bihamdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه